Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Manda. Untuk kali ini Miss Manda akan menyampaikan materi untuk mapel pendidikan agama Islam jenjang SMP, yaitu dengan tema perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita bersama menyimak materi yang akan Miss Manda sampaikan. Oke, jadi sebelum ke materi, ini ada peta konsep yang akan Miss Manda sampaikan ya. Jadi perihal sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama, nanti kita akan bahas misi diutusnya Rasulullah SAW untuk yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, membangun manusia mulia dan bermanfaat, lalu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya akan membahas juga tentang dakwah Rasulullah yang telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Selanjutnya ada beberapa sikap teladan Rasulullah, yaitu memiliki jiwa yang teguh, tabah dan sabar, bijaksana, berakhlak mulia, tegas dan bertawakal kepada Allah. Yang pertama, kita akan memahami dulu perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Jadi gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu adalah sangat memprihatinkan ya. Masyarakat mengalami kemunduran moral yang luar biasa. Seperti menyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk hingga berzina gitu ya. Sungguh memprihatinkan keadaan masyarakat Mekah pada saat itu. Sedangkan untuk gambaran akhlak dan pribadi Rasulullah, Nabi memiliki sosok pribadi yang mulia dan agung, memiliki sifat jujur, amanah, pemberani, santun, pemurah, pemaaf, rendah hati, sederhana, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut strategi perjuangan Rasul dan para sahabat ya dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat dan juga keluarga. Maka terdapat orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antaranya ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harits, dan juga Bilal bin Rabah. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan, Rasulullah kembali gundah karena telah berlangsung 2,5 tahun. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka saat itu Jibril turun membawa wahyu. Wahyunya ada pada surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Lalu ada tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat. Para tokoh Quraisy menyatukan langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai mengintimidasi dan menyiksa para pengikut Nabi. Sementara itu, Nabi dan para sahabat tetap gigih untuk melanjutkan dakwah hingga masuklah 2 tokoh Quraisy, yaitu Hamzah bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab. Pelajaran dari dakwah Nabi dalam berdakwah itu mempunyai beberapa prinsip, yaitu jiwa teguh, tabah sabar, bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, misi diutusnya Rasulullah SAW. Yang pertama, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Mekah khususnya dan bangsa Arab pada umumnya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam.
Kata jahilah itu dapat dimaknai masyarakat yang bodoh, gelap, dan sesat. Berawal dari kondisi masyarakat Arab yang seperti itu, maka Allah mengutus Nabi untuk memberi penerangan dan pencerahan bagi kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur dan mulia. Diambil dari HR Muslim. Lalu selanjutnya misinya untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat. Allah berfirman yang artinya, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ada di dalam Quran Al-Hujurat ayat 13. Dalil di atas menunjukkan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, yakni semua manusia di hadapan Allah itu sama. Ketakwaannya lah yang menjadikan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dimuliakan Allah, kuncinya adalah kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti taatlah kepada Allah dan Rasul atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 132. Selanjutnya, sebagai rahmat bagi seluruh alam, misi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan untuk umat Islam saja, tetapi merupakan rahmat bagi alam semesta. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberikan penerangan, pencerahan, petunjuk, dan menjelaskan semua yang dihadapi oleh manusia. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad itu hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Kondisi kota Madinah sebelum kedatangan Nabi itu, Madinah itu bernama Yasrib. Kondisi tanah di Madinah itu subur dan para penduduk memiliki usaha pertanian, berdagang, dan juga berternak. Terdapat dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Lalu ada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah hijrah Nabi diawali dengan kejadian Bai'at Aqabah 1 dan Bai'at Aqabah 2. Kemudian dalam proses hijrahnya, beliau dan Abu Bakar singgah di Gua Hira selama 3 hari. Lalu di tengah perjalanan menuju Madinah, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara fisik ditandai dengan dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih kokoh sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah ya. Jadi ada dua strategi yang dilakukan, yaitu melalui kegiatan perdagangan, yaitu prinsip ajaran Islam dalam berdagang, yaitu memberikan kemudahan, melarang ihtikar, melarang praktik riba, bersifat kasih sayang, dan menjauhi jual beli yang gharar. Lalu, melalui sistem sosial ekonomi, pendapatan utama pada masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah primer, yaitu pendapatan dari zakat, dan sekunder itu yaitu uang tebusan tawanan perang, harta karun, harta rampasan perang, harta wakaf, zakat fitrah, sedekah, dan denda atau dam haji. Seperti itu. Baik, kita yang harus kita teladani ya dari perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah gitu ya. Mencontoh perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan perancangan yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, jalinan persaudaraan, dan bangga sebagai muslim. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mampu meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau dan senantiasa harus bertawakal kepada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW.
Baik, untuk materi pendidikan agama Islam sejak SMP yang Miss Manda sampaikan sampai di sini. Selanjutnya untuk penugasan nanti akan Miss tulis di bagian deskripsi ya. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang Miss Manda sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.